Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel Okana Lestari. Malam ini aku ingin membahas tentang serial kartun yang sering kita temui baik di TV maupun di media sosial lainnya, yaitu Doraemon. Serial Doraemon ini dirasa janggal karena cerita Doraemon ternyata berasal dari khayalan Nobita yang menderita gangguan mental. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah karena aku selalu butuh support dari kalian supaya channel ini bisa berkembang. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Serial kartun Doraemon merupakan tontonan anak-anak dari era 90-an hingga sekarang. Dalam serial kartun tersebut, selain menceritakan seekor robot kucing yang mampu mengeluarkan alat-alat ajaib, ada tokoh yang menjadi kontroversi, yaitu tiada lain tiada bukan adalah Nobita. Nobita diceritakan sebagai anak kelas 5 SD yang dinilai memiliki daya kecerdasan yang sangat rendah. Bisa dikatakan dia sangat lemah di semua mata pelajaran. Yang ada di pikirannya hanya tidur siang, membaca komik, dan bermain. Dilansir dari berbagai sumber, keberadaan robot Nobita ini menjadi sebuah teka-teki misteri. Hal ini dikarenakan keberadaan Doraemon yang notabene adalah seorang robot kucing masa depan yang menghebohkan masyarakat sekitar. Padahal Doraemon juga berinteraksi dengan orang banyak selain Nobita. Halo, Yeti Bigfoot. Pintu itu bukan makanan. Aku kasih yang lain saja. Bagaimana bisa keberadaan Doraemon tidak dianggap sebuah fenomena aneh oleh masyarakat Jepang, khususnya di Tokyo? Berdasarkan teori asumsi yang pernah trending di Twitter, keberadaan Doraemon yang keluar dari laci belajar Nobita ini bukanlah sosok nyata, melainkan hanya imajinasi atau khayalan Nobita saja. Karakter Nobita sendiri diambil dari tokoh nyata di Jepang yang mengidap penyakit skizofrenia, penyakit semacam gangguan mental tingkat akut seperti tokoh Arthur Fleck dalam film Joker yang mengidap penyakit serupa. Nobita dinilai tidak bisa membedakan kenyataan dan hayalan hingga di masa-masa kesendiriannya. Karena dirinya tidak memiliki teman, Nobita berhayal memiliki teman dari masa depan berupa robot kucing yang dapat mengabulkan segala keinginannya dengan alat-alat ajaib. Sampai akhirnya seorang psikiater memberitahu Nobita bahwa Doraemon itu tidak ada di kehidupan nyata dan hanya ada di imajinasi Nobita saja. Bahkan ada teori yang mengungkapkan bahwa kisah Nobita dan Doraemon ini adalah cerita hayalan dari sosok penderita gangguan mental tersebut. Hal ini masuk akal karena pada dasarnya Nobita memang tidak memiliki teman. Ya, betul sekali, karena Nobita itu sering dirundung ya teman-teman. Dia sering dirundung oleh teman-teman kelasnya karena lemah dalam segala hal hingga tidak ada prestasi sama sekali di bidang akademik karena nilai ulangannya yang diterima selalu nol, membuat Nobita menjadi sosok penyendiri hingga mengalami depresi akut. Berdasarkan kisah nyatanya, karena depresi dengan kejamnya realita yang dialami, Nobita memutuskan untuk bunuh diri di usia 16 tahun. Itulah kenapa pertumbuhan Nobita dan kawan-kawannya hanya terhenti di usia 10 tahun atau saat ia sedang duduk di kelas 5 SD. Kisah Nobita dalam serial kartun Doraemon ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap sosok yang depresi dan bunuh diri dengan mengambil cerita yang mengambil kisah khayalan dari seorang penderita gangguan mental. Film Stand By Me saja dibuat bukan sebagai kisah mutlak akhir dari persahabatan Nobita dan Doraemon. Film tersebut hanyalah kumpulan dari beberapa episode yang dijadikan satu sesuai durasi film. Akhir cerita tersebut saja justru menjadi awal babak baru persahabatan Doraemon dan Nobita, karena Nobita yang diceritakan sudah menjadi sosok yang jenius, memperbaiki robot Doraemon yang rusak dan mengembalikannya ke masa kecil Nobita yang dikenal malang. Pihak Fujiko Fujiyo sebagai kreator kisah ini mengatakan bahwa tidak ada ending resmi untuk serial kartun Doraemon. Mereka hanya menyuguhkan cerita fantasi untuk anak-anak dari berbagai generasi dan tidak seharusnya dipikirkan atau diperdebatkan kejanggalan cerita atau latar belakang cerita tersebut.
Nah guys, konklusinya Doraemon akan tetap menjadi cerita anak-anak sepanjang masa. Tokoh-tokohnya yang akan tetap kekal dan tak lekang oleh waktu. Usia mereka dibuat stagnan agar tetap menjadi relate dengan anak-anak dari berbagai generasi dan waktu. Oke guys, itu dia pembahasan tentang Nobita dari aku. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik tombol like-nya dan komen di bawah untuk saran-saran video selanjutnya. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video dari channel ini. See you in next video guys.